Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ibu Hana di Sentra Sosial Budaya. Hari ini tema kita masih dengan tema matahari dengan subtema dampak radiasi sinar matahari. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan energi dari permukaan matahari ke suatu tempat seperti bumi. Nah, dampak radiasi matahari ini ada dua ya teman-teman. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif radiasi sinar matahari itu meliputi penggunaan untuk pemanasan atau pengeringan, penguapan dan pencahayaan alami di siang hari, kemudian pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pengairan, lingkungan hidup, kesehatan, bangunan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk dampak negatif radiasi matahari, yang pertama yaitu efek rumah kaca ya teman-teman. Nah, sebelum itu rumah kaca itu merupakan suatu bangunan berbentuk rumah yang keseluruhannya dinding, atap itu terbuat dari kaca ya teman-teman. Jadi rumahnya terbuat dari kaca semua. Nah, rumah kaca itu biasanya dipakai sebagai tempat bercocok tanam sayuran, buah-buahan, dan bahkan bunga atau tanaman lainnya. Nah, biasanya rumah kaca itu digunakan oleh petani-petani di negara yang memiliki 4 musim. Nah, kalau di Indonesia karena mataharinya itu bersinar sepanjang tahun, maka rumah kaca jarang digunakan di negara Indonesia. Nah, kemudian efek rumah kaca ini itu pertama kali diusulkan oleh Joseph Fourier pada 1824. Nah, efek rumah kaca adalah sebuah proses alami di mana panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Nah, ada dampak yang ditimbulkan juga oleh efek rumah kaca. Nah, yang pertama yaitu perubahan iklim yang ekstrim. Nah, karena airnya semakin banyak menguap, maka bahkan daerah yang hangat juga akan menjadi lebih lembab. Kemudian yang kedua itu meningkatkan suhu permukaan bumi secara global. Nah, akibat adanya gas rumah kaca yang tadi itu menimbulkan pemanasan global ya teman-teman. Nah, berupa meningkatnya suhu permukaan bumi secara tajam akibat terperangkapnya sinar matahari di dalam atmosfer secara berlebih akibat tidak adanya pohon yang menyerap panas tersebut. Nah, yang ketiga itu ada terganggunya ekosistem. Nah, jadi selain kehidupan manusia, kehidupan hewan dan tumbuhan juga terganggu dengan adanya pemanasan global. Nah, hewan-hewan itu akan berimigrasi ke tempat yang baru karena habitatnya yang lama sudah terganggu. Jadi nggak hanya manusia ya teman-teman, jadi hewan, tumbuhan juga jadi terganggu akibat pemanasan global. Nah, begitu pula dengan tumbuhan, dia akan mengubah arah pertumbuhannya. Nah, yang keempat yaitu meningkatnya tinggi permukaan laut. Nah, karena suhu permukaan bumi meningkat, maka es yang terdapat di kutub itu perlahan-lahan akan mencair. Nah, hal ini menyebabkan semakin bertambahnya konsentrasi air di laut dan lama-kelamaan akan meningkatkan tinggi permukaan laut. Yang kelima yaitu munculnya berbagai penyakit. Jadi perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang bersumber dari bakteri maupun virus berbahaya.
Nah, salah satu dampak efek rumah kaca itu ada global warming ya teman-teman, atau pemanasan global. Nah, pemanasan global itu dapat diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh. Nah, pemanasan global itu ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Nah, ada upaya untuk mengatasi global warming atau pemanasan global. Nah, upaya itu bisa kita mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu menanam pohon. Nah, langkah mudah kita untuk mencegah parahnya pemanasan global adalah dengan menanam pohon. Nah, atau reboisasi ya, teman-teman. Nah, dengan reboisasi, pohon akan menyerap gas CO2 untuk melakukan proses fotosintesis dan akan melepaskan oksigen ke udara. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bahan bakar fosil. Nah, kendaraan umum maupun pribadi itu seperti motor dan mobil merupakan penyumbang CO2 terbesar. Dengan meningkatnya pemakaian kendaraan pribadi, maka emisi karbon dioksida yang ditimbulkan makin besar pula. Oleh karena itu, untuk mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, kita bisa beralih menggunakan transportasi umum. Nah, yang ketiga yaitu melakukan penghematan listrik. Nah, salah satu upaya mengatasi global warming itu melakukan penghematan listrik dengan mengurangi kadar CO2 pada lapisan atmosfer karena bagian besar gas CO2 ini dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. Nah, yang keempat yaitu mengendalikan limbah. Nah, limbah itu dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Gas berbahaya ini selain menimbulkan bau busuk, juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari itu terperangkap di permukaan bumi. Nah, dengan kita mengendalikan limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah industri itu, maka kita dapat membantu mengatasi global warming. Itu tadi pemanasan global ya teman-teman, atau global warming. Nah, ada negara yang menyumbang pemanasan global terbesar di dunia. Nah, itu ada negara Amerika Serikat, Cina, dan India. Nah, 3 negara ini adalah negara penyumbang terbesar peningkatan emisi karbon ya, atau negara penyumbang pemanasan global atau global warming terbesar ya. Nah, untuk mengukur suhu, kalau untuk suhu panas pada tubuh itu kita bisa menggunakan termometer ya. Sedangkan kalau untuk mengukur suhu radiasi sinar matahari itu kita bisa menggunakan alat seperti ini ya teman-teman, di gambar ini namanya Campbell Shocker Recorder. Nah, jadi dia tuh pencatat radiasi sinar matahari. Nah, sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur intensitas radiasi matahari itu namanya pirometer ya, teman-teman. Bisa dilihat gambarnya seperti ini ya. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.